Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Musfira Darwis dari kelas A Prodi Arsitektur akan mempresentasikan tugas pengantar arsitektur yang berjudul Rumah Adat Sapo Desa Kalupini, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki ragam kebudayaan cukup kaya. Salah satu produk budayanya adalah rumah adat yang menjadi tempat tinggal penduduk asli masyarakat Sulawesi Selatan yang terbagi menjadi beberapa suku, antaranya suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Rumah adat adalah ciri khas bangunan suatu etnik di suatu wilayah yang digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Adapun rumusan masalah, yaitu 1. Apa hubungan teori Vitruvius dengan rumah tradisional atau rumah adat Sapo di Kabupaten Nrekang? 2. Apa hubungan teori teknologi material dengan rumah tradisional atau rumah adat Sapo di Kabupaten Nrekang? Tujuan dan manfaat. 1. Untuk mengetahui hubungan teori Vitruvius dengan rumah tradisional atau rumah adat Sapo di Kabupaten Nrekang. 2. Untuk mengetahui hubungan teori teknologi material dengan rumah tradisional atau rumah adat Sapo di Kabupaten Nrekang. Pengertian rumah adat. Rumah adat adalah ciri khas bangunan suatu etnik di suatu wilayah yang digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Rumah adat merupakan salah satu referensi kebudayaan paling tinggi dalam suatu komunitas, suku, atau masyarakat. Indonesia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, mulai dari kekayaan alam maupun budaya. Salah satu dari itu adalah rumah adat yang terdapat keanekaragaman tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal. Menurut Akmal, rumah merupakan salah satu kebutuhan utama manusia, serta tempat berlindung, beristirahat, sekaligus tempat melakukan kegiatan bagi penghuninya. Selanjutnya, Tutu mengatakan bahwa rumah adalah suatu bangunan yang dihuni oleh suatu keluarga sebagai tempat berlindung, berkembang, dan mencari kesenangan dalam mempertahankan kehidupan di dunia. Rumah pada lazimnya disebut sebagai tempat kediaman dan merupakan lingkungan yang sangat pribadi. Apa itu teori Vitruvius dan teori teknologi material? Teori Vitruvius. Menurut Vitruvius dalam bukunya Dan Buksun Arsitektur, Book 1, Chapter 3, arsitektur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu the art of building, the making of timepiece, dan the construction of machinery. Kesemuanya itu harus dibangun dengan porsi yang pas, dengan mengandung daya tahan, konveniensi, dan keindahan. Ketiganya, aspek itu disebut oleh sebagai firmitas, utilitas, dan venustas. Teori teknologi material. Teknologi material atau material engineering dengan didasarkan pada hubungan antara struktur material dengan sifatnya tersebut, merupakan upaya merancang dan memanipulasi struktur material guna menghasilkan suatu produk material dengan sifat-sifat tertentu. Hubungan teori Vitruvius dengan rumah adat Kabupaten Nrekang. Rumah adat Sapo Batoa merupakan rumah panggung yang terdiri dari atas 3 bagian, yaitu kepala, badan, serta kaki. Elemen-elemen penunjang yang berada di rumah adat Sapo Batoa dibuat berdasarkan unsur kelengkapan rumah adat tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan unsur budaya di Desa Kalupini, Kabupaten Nrekang. Rumah adat Sapo Lalanan berdiri di atas bebatuan yang memiliki ketinggian sekitar 75 cm dari jalan dan berhadapan langsung dengan masjid. Rumah adat Sapo Lalanan memiliki orientasi utara-selatan, dengan bagian depan menghadap ke utara. Di dalam rumah terdapat 3 pembagian area, yaitu ruang tamu, kamar ganti atau area privat, dan dapur. Ruang tamu, tempat tidur tanpa sekat, serta kamar ganti berada dalam satu elevasi, di mana elevasinya lebih tinggi,
sekitar 30-40 cm dari area dapur. Perbedaan elevasi ini berfungsi sebagai pembatas dan pembeda ruang antara area dapur, ruang bersama atau ruang tamu, dan kamar. Hubungan teori material dengan rumah adat Kabupaten NTK. Material yang dipilih khusus tentunya untuk bagian-bagian konstruksi yang berhubungan langsung dengan tanah. Bahan material konstruksi pada kolom atau posisi bola tersebut terbagi menjadi 2 bagian yang disambung menggunakan jenis kayu yang berbeda. Bagian atas posisi bola menggunakan kayu nangka dan bagian bawah menggunakan kayu raja. Posisi bola ini banyak dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang dikreasikan untuk mendamai estetika posisi bola. Pada kolom dan balok menggunakan bahan material dari kayu-kayu biasa, kayu panasa, dan kayu mahoni. Pada struktur tengah rumah adat Sapo Batoa, yaitu jendela dan tangga, menggunakan bahan material konstruksi berupa kayu biasa. Bahan material pada dinding rumah adat Sapo Batoa terbilang unik karena terbuat dari kayu yang berasal dari pohon banga, yang proses pembuatannya dengan cara ditebang, lalu dikeringkan sampai menimbulkan tekstur yang menjadi ciri khas pohon banga. Pada bagian atap rumah adat Sapo Batoa, di bagian struktur penyusun rangka atapnya menggunakan material kayu biasa, sedangkan pada bahan atap terbuat dari bahan ijuk yang masih sangat tradisional. Kesimpulan dari materi ini yaitu, rumah adat Kalupini Sapo Batoa merupakan warisan masyarakat NTK yang sampai saat ini sangat dijaga dan juga disakralkan. Lokalitas bangunan dapat terlihat dari model struktur dan konstruksi yang tertuang dalam unsur budaya, yakni bahasa, pengetahuan, teknologi, dan kesenian penilaian secara fisik, dapat memperoleh makna tentang kedudukan sosial dalam struktur organisasi, adat, serta fungsi bangunan. Lokalitas tercermin pada salah satu unsur dalam kebudayaan, yaitu teknologi yang mencakup sistem sambungan, material, serta ornamen bangunan. Arsitekturalnya yang berbentuk dan terbangun atas dengan dasar yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur Desa Kalupini. Setiap material yang ada di rumah adat Kalupini bukan tanpa arti dan makna diletakkan begitu saja, tetapi memiliki nilai kesakralan sendiri yang begitu dijaga oleh pemangku adat dan juga masyarakat setempat. Sebuah karya arsitektur yang nyata dari ratusan tahun yang lalu dan masih dijaga original bentuk dan juga pemaknaan dari setiap elemen rumah adat Kalupini Sapo Batoa. Adapun saran dari materi ini, sebaiknya rumah adat Sapo yang berada di Desa Kalupini, Kabupaten NTK perlu dilakukan pemeliharaan secara total agar rumah adat tersebut bisa menjadi objek wisata karena keindahan dan mempunyai ciri khas sendiri. Itulah tadi materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.